sambil menunggu real count KPU. Kalau dipikir-pikir, semua kejadian ini tidak akan terjadi seperti terpilihnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kalau Pak Ganjar mau jadi orang nomor 2, wakilnya Prabowo. Tetapi usulan itu rupanya tidak disetujui Ibu Mega. Yang kedua, kalau dipikir-pikir, tak mungkin jadi wapres Mas Gibran juga kalau tidak ada sebuah kegeraman yang muncul dalam dada Pak Jokowi untuk memenangkan 02 Prabowo Gibran. Selain untuk membalas dan menjawab perkataan Ibu Mega yang merendahkan presiden beberapa saat yang lalu dengan mengatakan, Pak Jokowi itu yang monolog. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga. Kasian deh. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kalimat yang merendahkan Pak Jokowi tersebut sangat menyayat hati para penggemar Pak Jokowi, yang kemudian membuat citra Ibu Mega menjadi sangat hitam putih oleh sebagian masyarakat, terutama pecinta Jokowi, yang menjadikan Ibu Mega tokoh yang tidak populer dibuatnya. Walaupun begitu, langkah Pak Jokowi saat itu masih belum melawan Ibu Mega. Walau direndahkan dengan dikatakan gak ada apa-apanya, Pak Jokowi tanpa PDIP untuk melanjutkan legasi keberlanjutan, maka diusahakan Prabowo dan Ganjar berpasangan. Usaha penyandingan gagal karena terjadi aksi perbedaan lagi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Malah Ganjar dijadikan calon presiden oleh PDIP. Keputusan itu mungkin karena rating atau hasil polling Mas Ganjar tertinggi pada saat itu. Tepat 1 tahun yang lalu sebelum lebaran tahun 2023 dari dua calon lainnya itu Pak Prabowo dan Mas Anies, ketika mengambil Ganjar sebagai capres oleh PDIP. PDIP berharap Pak Jokowi sebagai kader PDIP mengendorse Ganjar. Namun Pak Jokowi tidak segera memberikan dukungannya terhadap Ganjar, malah bersiap-siap dengan strategi lain yang baru. Sesungguhnya ada kelemahan lain dari keputusan PDIP tersebut. Kita bisa menganalisa secara strategi dagang. Sebenarnya siapa yang keluarkan kartu duluan? Dia akan kalah karena akan jeti. Bid, jeti kartu untuk patokan taruhan yang bisa diukur oleh pihak lawan. PDIP meletakkan kartu terlebih dahulu. Gelombang besar itu terbaca Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo yang belajar dari pengalaman sebagai seorang militer yang berpengalaman di medan perang, never make a same move twice. Kebaca lawan kalau sampai bergerak dengan cara yang sama. Apa langkah itu? Langkah yang Pak Prabowo dulu tidak pakai. Yang sekarang Pak Prabowo harus pakai adalah menggandeng the most popular person in Indonesia, yaitu menggandeng Pak Jokowi. Di mana langkah selanjutnya adalah sang wakil harusnya orang yang Pak Jokowi sulit untuk tidak bantu, yaitu seorang Gibran. Langkah catur yang jenius, melakukan lukir panjang rokade, gerakan pertukaran raja dengan benteng di sisi sayap menteri. Dengan melakukan rokade, yaitu bentengnya adalah Gibran, maka Pak Jokowi tidak akan mungkin membiarkan posisi baru tersebut tanpa bantuan dirinya. Pak Jokowi adalah kartu as kampanye 02.